Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rafaifa Farah Azahra dengan NIM 25091220090 dari Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini aku akan membahas materi tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sebelumnya, apa itu Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi? Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi adalah pandangan bahwa Pancasila itu dijadikan dasar untuk merancang dan juga melaksanakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembangunan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk mencapai pertumbuhan, tetapi juga harus menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Dalam penerapannya, pembangunan ekonomi berdasarkan Pancasila harus memperhatikan kepentingan seluruh rakyatnya, bukan hanya pada kelompok tertentu saja, terutama pada rakyat kecil. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi seharusnya mendukung pemerataan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan sosial, dan juga membuka kesempatan yang sama bagi semua masyarakat untuk berkembang. Selain itu, pembangunan ekonomi menurut Pancasila juga menekankan pentingnya semangat gotong royong, kekeluargaan, dan juga kepedulian terhadap sesama, terutama pada kekayaan alamnya dan juga hasil pembangunan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyatnya. Dengan ini, pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan materi saja, tetapi juga harus menghasilkan kehidupan yang adil, makmur, dan juga manusiawi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi yang berarti seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila agar pembangunan itu berjalan dengan adil, merata, dan juga bermanfaat bagi seluruh rakyatnya. Nah, di sini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Halo semuanya. Baik, di sini saya bersama seorang mahasiswa yang sedang memiliki kesibukan yaitu UMKM. Jadi boleh di sini ceritakan, boleh perkenalan dulu? Ya, perkenalkan nama saya Devara Syarwila, saya mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional angkatan 2025. Kesibukan saya yang berkaitan dengan UMKM sendiri, saya cukup sering untuk mendistribusikan jual beli kopi. Jadi saya cukup sibuk untuk berbisnis kopi yang sudah sering saya jalankan dari saya SMA dulu sampai sekarang. Nah, itu dia, begitu. Menurut Anda, apakah ada hubungannya terkait Pancasila dengan ekonomi yang sedang Anda jalani saat ini? Gak ada. Tentunya ada banget. Di dalam Pancasila sendiri kan punya banyak banget nilai-nilai yang terkandung di sana, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam nilai-nilai tersebut tentunya sangat berpengaruh ketika saya menjalankan bisnis saya, ketika saya menjalankan ekonomi yang ada, dan juga ide-ide saya dalam mengembangkan bisnis itu, terutama berkaitan dengan nilai kemanusiaan gitu ya. Gimana caranya kopi ini tidak hanya bisa memberikan keuntungan untuk diri saya sendiri saja, tapi juga untuk orang-orang di sekitar saya, memberikan kebermanfaatan di sana juga. Itu yang saya maksud, adanya kesinambungan antara saya jualan dan juga nilai Pancasila gitu. Berarti selama UMKM ini berjalan pastinya ada tantangannya dong terkait UMKM ini. Tantangan pastinya ada, tantangan sendiri itu pasti ada, karena dalam hal apapun pasti ada tantangannya kan. Nah, kenapa emang? Apakah? Ya, coba boleh dijelaskan apa dong tantangannya? Tantangan ketika berjualan yang berkaitan dengan Pancasila. Yes. Tantangan ketika berjualan yang berkaitan dengan Pancasila adalah tentunya gimana caranya kita bisa mengeseimbangkan penggunaan otak kita dan hati kita agar tidak hanya mencari keuntungan saja, tapi juga bisa memberikan kebermanfaatan. Karena tentunya berbisnis sendiri emang untung adalah hal yang ingin kita cari, tapi di balik itu kebermanfaatan jauh lebih penting juga, karena dengan bisnis yang kita punya kita bisa memberikan kebermanfaatan, otomatis
bisnis itu bisa tidak hanya sekedar untung saja, tapi juga bisa memberikan dampak yang baik untuk orang-orang sekitar kita. Dan juga dengan berbisnis yang bisa memberikan kebermanfaatan, konon katanya bisa membuat bisnis itu berjalan lebih lama dan juga bisa sukses di kemudian hari. Begitu. Nah, apa sih peran pemerintah itu terhadap ekonomi yang ada di sekitar sini, terus biar adil dan merata itu apa sih perannya para pemerintah? Iya. Buat pemerintah sendiri tentunya menjadi salah satu faktor penting yang punya peran sangat penting lah, terutama untuk mengembangkan ekonomi, bisnis, terutama UMKM yang ada di daerah itu sendiri. Nah, saya rasa peran yang paling penting dan yang paling krusial dari pemerintah sendiri adalah gimana caranya pemerintah bisa langsung turun tangan dan berkontribusi untuk bisnis itu. Istilah kata memberikan kesempatan atau memberikan lapangan untuk para UMKM ini untuk bisa berinovasi, bisa mengembangkan bisnisnya dengan saling bekerja sama antara UMKM dan pemerintah. Itu menjadi salah satu peran penting dan bisa dibilang menjadi faktor yang sangat utama menurut saya sendiri. Jadi pemerintahan dimanapun itu, pemerintahan di kelurahan, desa, atau bahkan kabupaten yang lebih tinggi dari provinsi, nasional, tentunya punya peran penting seperti itu. Karena bagaimanapun kita berbisnis, kita mengembangkan ekonomi yang ada, terutama ketika saya mengembangkan bisnis kopi saya, ketika tidak disupport oleh orang-orang sekitar saya, terutama pemerintah itu sendiri, atau mungkin di cut off oleh para pemerintah untuk bisa mengembangkan bisnis saya, otomatis tetap itu tidak akan berjalan dengan mulus dan lancar. Gitu. Nah, bagaimana sih Pancasila itu membantu pedagang UMKM buat lebih bertahan atau berkembang? Pancasila bisa membantu para pedagang UMKM bisa lebih bertahan berkembang tentunya melalui yaitu tadi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, dan gimana respon dari para pedagang ini bisa bijaksana dalam memahami nilai itu. Jadi nggak hanya sekedar paham, tapi juga menerapkan. Jadi di situ bisa dibilang salah satu peran Pancasila yang bisa membuat bisnis-bisnis yang ada itu bisa bertahan lebih lama. Jadi ketika Pancasila memiliki nilai-nilai yang ada di dalam isi Pancasila itu sendiri, gimana caranya biar para penjual pedagang seperti saya lah contohnya kan berbisnis kopi itu nggak cuma sekedar oh Pancasila tuh ada nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan dan sebagainya, enggak, tapi juga memahami apa sih itu nilai kemanusiaan dan apa sih korelasinya dengan saya berbisnis, apa sih itu nilai ketuhanan dan apa korelasinya sama saya berbisnis. Saya rasa seperti itu. Berarti usaha Anda ini berarti udah masuk mencerminkan Pancasila ya? Tentunya bisa dibilang begitu, tapi mungkin masih perlu apa ya namanya pengevaluasian lebih lanjut buat ngecek apakah benar-benar sudah bisa pantas dibilang benar-benar menerapkan nilai Pancasila itu sendiri. Tapi tentunya kalau dibilang apakah sudah beberapa kali kita juga melakukan apa ya, melakukan seperti inisiatif untuk menerapkan nilai Pancasila itu sendiri dengan banyak hal yang kita lakukan, tentunya dengan berbagi dan juga dengan eh, apa namanya memberikan, ya pokoknya dengan memberikan yang terbaik lah untuk para penjual pembeli yang berkaitan dengan bisnis kita gitu. Nah, terkait harapan untuk masa depan nih, apa harapan Anda terkait ekonomi untuk di masa depan ini? Ya tentunya ini sangat berkaitan dengan kondisi sekarang di mana ekonomi Indonesia lagi krisis-krisisnya kan ya, rupiah lagi melemah dan banyak lagi lah problem-problem lainnya. Tentunya harapan saya ini bisa menjadi evaluasi terutama buat pemerintah itu sendiri. Peran pemerintah, habis itu peran dari UMKM, peran dari orang-orang sekitar juga itu punya sangat krusial lah istilah kata. Jadi harapannya di kedepannya mungkin dalam jangka waktu pendek itu adalah gimana kita semua bisa paham dan sadar bersama-sama uh, untuk menjaga stabilitas ekonomi itu sangat penting dalam bentuk apapun itu, entah kita saling merangkul untuk menjaga UMKM yang ada atau mungkin pemerintah yang ikut turun tangan, itu menjadi sangat penting. Dan kalau untuk jangka panjang itu sendiri tentunya harapan saya adalah Indonesia di kedepannya bisa memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, lebih baik daripada saat ini, dan pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya sekedar tumbuh saja dengan asal-asalan, tapi juga dibarengi dengan penerapan nilai Pancasila yang ada sebagai bentuk implementasi yang pernah mungkin kita pelajari dulu ketika belajar PPKN atau belajar Pancasila, itu dengan cara seperti itu gitu. Oke, terima kasih buat apa? Wawancara. Oke, terima kasih wawancara singkatnya hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan buat masa depan nanti. Sekian dari saya.
dari Mas Raska. Terima kasih. Terima kasih. Demikian hasil wawancara saya dengan seorang mahasiswa mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Dari hasil wawancara tadi, dapat disimpulkan bahwa usaha copywriteran yang dijalankan oleh seorang mahasiswa tadi tidak hanya mengejar pada keuntungan saja, tapi juga menciptakan kreativitas dan kemandiriannya dalam berwirausaha. Usaha itu tadi menunjukkan bahwa mahasiswa itu dapat memanfaatkan peluang di sekitarnya dengan memadukan ide, kerja keras, dan juga kemampuannya dalam mengelola usaha. Selain itu, usaha itu tadi juga memberikan pelajaran tentang tanggung jawab, manajemen waktu, dan juga cara melayani konsumen dengan baik. Demikian, usaha itu tadi dapat menunjukkan bahwa mahasiswa itu dapat berperan aktif dalam dunia ekonomi, tetapi tidak lupa dengan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Semoga dari hasil wawancara tadi dapat menambah wawasan kita dan juga bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.